Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang sedang melihat, yang sementara menyimak pertemuan ini, Allah yang maha dekat membimbing majelis kita subuh hari ini senantiasa menjadi majelis yang menggugah dan merubah, terkhusus yang bicara dan juga yang mendengar di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menginginkan kita bahagia, selamat, mulia melebihi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bahagia, mulia dan selamat. Allah berikan karunia terindah setiap tahun kepada kita, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan Ramadan, sebagai tanda cinta kasih sayangnya kepada kita. Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Allah berikan kita waktu, kesempatan emas untuk mengambil posisi terbaik di sisi Allah, yaitu menjadi ahli takwa. Kita tidak ada jaminan punya umur yang panjang, hadirin, sebagaimana saudara-saudara kita jemaah yang sudah mendahului kita, yang hari ini sudah tidak bersama lagi dengan kita di masjid ini. Dan kita pun tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita masih bertemu lagi. Maka dari itu kita harus semakin totalitas lagi memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa berubah menjadi lebih baik. Sebagaimana halnya Allah berikan satu kesempatan berubah kepada seekor ulat yang menjijikan, yang bagi sebagian orang mungkin menakutkan juga, dengan racunnya, dengan mungkin sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, lalu kemudian berubah masuk dalam satu fase yang disebut dengan kepompong, yang pada akhirnya berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Maka begitulah seharusnya kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah SAW, yang mendapatkan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, merubah diri kita, berjuang untuk bisa lebih baik lagi sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba Allah yang beriman kepada Allah, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Hadirin, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa gigih menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli takwa adalah orang yang paling beruntung. Ahli takwa adalah orang yang paling bahagia. Ahli takwa adalah orang yang akan selamat. Ahli takwa adalah orang yang mulia dunia dan akhirat. Kenapa?
Karena ahli takwa berada dalam jaminan pertolongan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi ketetapan Allah bahwa siapa yang bertakwa maka ia orang yang paling mulia di antara kita. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar atas semua persoalan kehidupannya. Allah akan tolong semua masalah dalam kehidupannya, bukan saja dalam perjalanan hidup di dunia, tapi lagi nanti ketika masalah yang sesungguhnya ada di hadapan kita. Di mana itu? Masalah saat kita berada di dalam kubur, masalah kelak ketika kita berada di mahsyar, masalah kelak ketika kita di titian sirat. Itulah masalah yang asli hadirin. Masalah dunia ini kecil saja, tapi masalah yang besar yang sesungguhnya nanti di kehidupan kita selanjutnya. Maka betapa beruntungnya ahli takwa ini, karena ia akan mendapatkan jaminan pertolongan, perlindungan dari zat yang maha penguasa langit dan bumi, zat yang menguasai dunia dan akhirat. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan ini bulan untuk kita bisa berubah menjadi ahli takwa, la'allakum tattaqun. Seperti berubahnya seekor ulat yang menjijikan, kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang begitu indah dan dirindukan. Maka mari kita lihat, kita evaluasi. Kita sudah sampai di dalam Ramadan hari ini. Alhamdulillah, sudah hari ke-6 kita menjalani karunia nikmat Ramadan. Maka saya mengajak diri saya dan hadirin sekalian untuk sejenak, untuk sesaat merenung, mengintrospeksi, bermuhasabah diri. Bagaimana diri kita selama ini? Kita lihat ke belakang, Masya Allah, bagaimana sikap perilaku kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, Masya Allah. Inilah kesempatan kita untuk merubah menjadi lebih baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Tatapan mata kita, pernahkah membuat orang lain tersinggung, terluka perasaannya? Melototnya kita, lisan kita menghardiknya, ucapan kita, Masya Allah. Mungkin tulisan tangan kita di media sosial, di grup-grup WhatsApp, cara kita bergerak, bersikap, bertindak, Masya Allah. Maka bisa jadi begitu banyak hal-hal yang membuat orang di sekeliling kita terluka hatinya. Terkhusus yang dekat dengan kita hari ini, pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan terkhusus orang tua kita, teman jemaah masjid kita ini, tetangga kita, Masya Allah. Maka mari di bulan Ramadan ini kita harus lebih serius lagi untuk bisa berubah menjadi lebih baik dari masa yang lalu. Dan terkhusus saya pribadi hadirin, alhamdulillah tanpa terasa tahun 2025 saya sudah masuk tahun ke-15 ada di Bukit Barugah. Dulu 2009 mulai hadir di sini, Allah hantarkan takdirnya di sini sampai sekarang. Dan saya yakin dari 15 tahun berinteraksi dengan Bapak, bahkan mungkin dengan Ibu, di saat perhelatan acara-acara kurban dan lain sebagainya, ada kata-kata saya, ada sikap saya, ada perbuatan saya yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Pagi ini saya mau mengikrarkan, mohon dimaafkan. Dimaafkan tidak Bapak? Mana suaranya? Dimaafkan Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kita punya kekurangan masing-masing. Ada kekurangan kemampuan mengendalikan diri, kata-kata kita, sikap, perilaku, Masya Allah. Maka mari kita berbenah di bulan Ramadan ini, supaya nanti di akhir Ramadan betul-betul Allah takdirkan kita menjadi ahli takwa. Karena ternyata Bapak Ibu hadirin, yang membuat hidup kita susah itu bukan karena keburukan orang lain kepada kita. Yang membuat hidup kita menderita bukan karena
jeleknya sikap orang kepada kita, tapi jeleknya sikap diri kita kepada orang, buruknya tindakan kita yang melukai perasaan orang lain, terkhusus lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Bagaimana ketaatan kita selama ini? Seberapa banyak perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan? Seberapa banyak larangan demi larangan Allah dalam kehidupan ini kemudian kita langgar? Itulah dosa-dosa kita. Itulah dosa-dosa kita. Maka inilah yang akan menjadi onak dan duri yang membahayakan kehidupan kita. Lalu selama ini kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Kenapa nasib saya begini? Kenapa masalahnya begitu berat? Yang harus kita tanya adalah, sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan? Sudah berapa banyak kesalahan yang kita perbuat? Tadi Pak Imam membacakan ayatnya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, sungguh kebaikan itu untuk dirinya. Dan siapa yang berbuat keburukan, maka keburukan itu pun kembali kepada dirinya. Hadirin, ini masalahnya. Dosa, keburukan, maksiat yang telah kita lakukan di masa lalu, ini akan menjadi ranjau di hadapan kita. Ini akan menjadi penghalang kebahagiaan hidup kita. Ini akan menghilangkan ketenangan, ketentraman, kedamaian di keluarga kita. Dosa. Maka alhamdulillah Ramadan tiba untuk menjadi anugerah terindah dalam kehidupan kita, membersihkan seluruh dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada kita melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, hanya berharap keridhaan Allah, hanya berharap anugerah balasan pahala dari Allah, hanya karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Hadirin, masalah besar diatasi oleh anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itulah ampunan Allah. Kemudian Nabi pun menyampaikan sampainya lagi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa mendirikan qiyamul lail, tarawih di malam-malam bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika mendirikan salat dengan iman kepada Allah, dengan hanya berharap keridhaan Allah saja, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Hadirin, begitu hebatnya anugerah yang Allah berikan kepada kita bulan suci Ramadan. Mari kita lihat, hari ini sudah di hari ke-6. Sudah sejauh mana kita memanfaatkan waktu-waktu yang barokah ini semakin baik. Coba lihat, dari mulai bangun tadi, bangun sahur, ada keberkahan, Masya Allah. Berangkat ke masjid dalam kegelapan malam, Nabi sampaikan kelak akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Lalu kemudian kita sholat subuh berjamaah seperti ini. Nabi katakan lagi, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah sholat malam semalam suntuk. Masya Allah. Saya bayangkan. Allahu Akbar. Bahkan sholat sunnah sebelum subuh, sholat fajar lebih baik dari dunia sisinya. Lalu kemudian setelah subuh, Allah berikan lagi kita nikmat untuk duduk seperti ini. Yang membuat kita bisa duduk bertahan, ini hanya kasih sayang Allah, dipilih oleh Allah. Ini artinya Allah menunjukkan sayangnya, menunjukkan ingin melihat kita baik, sebagaimana yang Nabi sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah berikan kefahaman atas agama. Orang yang duduk bermajlis, ini orang yang faham. Karena majlis seperti ini menjadi majlis pengampunan dosa, majlis maghfirah, majlis rahmat. Lalu kemudian setelah selesai majlis ini, masih ada waktu Bapak mengaji zikir sampai tiba syuruk. Kita berdiri sholat
isyraq, masya Allah, 2 rakaat. Maka orang ini mendapatkan pahala haji, pahala umrah, tamatan, sempurna, masya Allah. Allahu Akbar. Hadirin, Ramadan ini dahsyat. Amalan sunnah di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala seperti wajib di bulan-bulan yang lainnya, apalagi sholat wajibnya. Hadirin dimuliakan Allah, apa pahala haji dan umrah? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Allahu Akbar. Apa pahala umrah? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahum. Umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi penggugur dosa di antara keduanya. Bagi orang yang diberikan anugerah harta oleh Allah bisa berangkat setiap bulan ke Baitullah. Tapi inilah kasih sayang Allah, adilnya Allah. Bagi yang belum bisa berangkat setiap bulan, bahkan setiap setahun pun sulit, Allah berikan anugerah mudah, ringan, simpel, tidak mahal, tidak ada biaya yang dikeluarkan, cukup sholat subuh berjamaah, duduk bermajlis, ingat kepada Allah, berzikir, baca Quran, dengar pembicaraan tentang kebesaran Allah, lalu sholat isyraq 2 rakaat, dapat pahala haji dan umrah, masya Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan. Maka niatkan Bapak hadirin yang mulia, selama 30 hari ke depan ini, bahkan kalau bisa dilanjutkan setelah Ramadan, istiqomah sholat isyraq. Setelah sholat isyraq pulang ke rumah, berangkat ke depan ke kantor, masya Allah. Di Panara macet sekarang, pagi sore macet. Kalau dulu sebelum Ramadan, wah marah, mungkin ada yang bersinggungan, tegang. Tapi sekarang masya Allah tenang, kalem, menghadapi macet, lebih terkendali hatinya, lebih terjaga lisannya, lebih memilih untuk berzikir, mengucapkan kalimat yang ringan tapi berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada Al-Quran di mobil, macet, lama, baca Quran, masya Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus siang di kantor yang biasanya ada proyek, langsung di depan bilang, saya dapat berapa? Karena Ramadan puasa, tahan, nggak boleh lagi puasa ini, haram ini. Allahu Akbar, terkendali. Kita betul-betul mawas diri, mensortir harta yang masuk di tubuh kita, harta yang kita bawa pulang diberikan makan untuk anak istri kita. Ramadan, puasa. Siang, sore, mau berbuka, masya Allah. Datang ke Masjid Raya Bukit Barokah, sudah tersedia hidangan, tapi kita pun mau berinfak, berwakaf, dapat pahala haji yang sama, pahala puasa yang sama. Kalau saudara kita bisa membuat buka puasa, ribuan orang datang, masya Allah. Lalu kita bagaimana? Kata Nabi, berinfaklah, mintalah pertolongan Allah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Bawa kurma 1 toples, bawa air 1 dos, bagi, masya Allah. Banyak peluang yang bisa kita lakukan hadirin. Pokoknya Bapak dan Ibu buka dimanapun, pastikan kita mengambil barokah, manfaat dari fadilah memberi buka kepada saudara kita. Datang ke pondok-pondok tahfiz, datang ke orang-orang yang sedang fisabilillah berdakwah, berikan makan berbuka walaupun hanya sebutir kurma, walaupun hanya sebotol air minum, masya Allah. Hari yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita sholat maghrib, sholat isya. Kata Nabi, siapa yang sholat isya berjamaah, dia seolah-olah sholat malam separuh malam. Lalu kemudian dirikan sholat taraweh full sampai witir, jangan pulang Pak, karena ada pesan Nabi, siapa yang sholat malam bersama imam dari awal sampai selesai, dia mendapatkan pahala sholat sunnah semalam suntuk. Masya Allah, lagi dan lagi. Maka Ramadan ini betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan dosa-dosa kita, kemudian memberikan pahala anugerah kebaikan kepada kita, dan kemudian pada akhirnya membimbing diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu hadirin dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah, taufik untuk senantiasa terus bersungguh-sungguh berjuang
memanfaatkan waktu-waktu yang barokah ini, memperbaiki iman kita, memperbaiki ibadah kita, dan kemudian memperbaiki akhlak kita. Sebagai penutup, ini saya senang sekali ketika jamaah ini tidak berguguran lagi sholat berjamaah. Nabi yang mulia menyampaikan pesan kepada kita untuk senantiasa sholat sebagaimana beliau sholat. Kalau dulu sebelum Ramadan mungkin sholat kita ya tidak terjaga seperti sekarang di Ramadan. Saat Ramadan kita sudah bersiap sebelum azan dikumandangkan. Saat di Ramadan kita sudah mempersiapkan waktu betul, di mana saya akan sholat, di mana saya nanti akan berhenti. Masya Allah. Berjamaah di awal waktu di masjid tempat azan dikumandangkan. Kita perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus perkara sholat ini hadirin. Jangan sampai kita mendapatkan satu status terancam, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Ya Allah, orang yang sholat saja terancam celaka, apalagi yang tidak sholat pasti celaka. Al-adalladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas, pembeda antara kita orang yang muslim dengan orang yang kafir tidak beriman adalah sholat. Dan siapa yang tidak sholat maka ia kafir. Tegas sekali, Masya Allah. Maka dari itu hari yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang yang celaka yang bagaimana? Allah sudah sampaikan, alladzina hum an sholatihim sahun. Dialah orang yang lalai dari sholatnya. Lalu alim ulama menjelaskan lalai seperti apa. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyampaikan 6 kriteria orang yang lalai, celaka, dan bisa jadi ini ciri munafik pada orang yang sholat. Apa itu? Saya sampaikan supaya kita waspada. Jangan-jangan itu ada pada diri saya atau hadirin sekalian. Yang pertama, orang yang tergolong lalai, celaka, dan dikategorikan munafik dalam sholat. 1, dia sholat dengan malas. Ketika azan dikumandangkan, malas mendirikan sholat. Saat sholat ya malas. Kemudian yang kedua, dia sholat karena riya, ingin dilihat orang, ingin dilihat atasan, ingin dilihat siapa saja. Jadi niatnya bukan karena Allah. Yang ketiga, dia sholat dengan ditunda-tunda. Asar jam 3.30, nanti pilih di jalan macet nih, nanti pilih, ternyata macet betul lama. Akhirnya jam 6 kurang 15 barulah berhenti untuk sholat. Nauzubillah, ditunda-tunda. Kemudian yang keempat, dia sholat tapi sedikit sekali mengingat Allah di dalam sholatnya. Ini pun teguran untuk saya dan Bapak hadirin yang mulia. Mari kita perbaiki kekhusyuan sholat kita. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita berdiri sholat menghadap kiblat tapi hati kita mengingat macam-macam di dalamnya. Yang kelima, orang yang masuk mendapat kriteria munafik, lalai dalam sholat adalah ketika dia sholat begitu cepat sekali gerakannya seperti ayam matok makanan, kata Nabi. Dan yang terakhir, yang keenam, ciri orang yang lalai, celaka, bahkan termasuk kriteria munafik adalah meninggalkan sholat berjamaah. Maka di masa Nabi dan sahabat, untuk mengetahui siapa orang munafik di antara mereka, lihatlah siapa yang tidak datang sholat berjamaah. Kata Nabi, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang muslim, hendaklah ia menjaga sholat di mana azan dikumandangkan. Maka dari itu hadirin, alhamdulillah Ramadan ini kesempatan kita untuk senantiasa menyambut panggilan Allah dengan semangat, tidak ada malas. Yang kedua, Ramadan ini kesempatan kita meluruskan hati kita untuk beramal hanya karena Allah. Puasa ini yang nilai hanya Allah. Maka kita dilatih setiap saat dilihat, merasa ditatap, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus dalam sholat. Allahu Akbar. Sudah, terus lupa lagi, tarik lagi, lupa lagi, tarik lagi. Berjuang, saya pun sama sedang belajar. Kemudian kita senantiasa nikmati setiap gerakan sholat kita. Alhamdulillah kita punya imam yang begitu bagus bacaannya, Masya Allah, tenang, membuat kita semakin mantap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita jaga sholat berjamaah sebagaimana Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Sebagai penutup, kalau tadi analoginya ular jadi kepompong, jadi kupu-kupu yang indah. Sebagai penutup, analoginya jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Seperti apa? Seperti ular. Ular ini berbisa. Banyak orang yang jijik, takut bahkan. Ular mengalami proses juga, pergantian kulit namanya. Dia berpuasa Pak, tidak makan dia, tidak ambil makanannya, tidak berpuasa dia ular beberapa hari, berdiam diri. Akhirnya kulit yang sudah usang, yang rusak terkelupas, terganti. Namun apa yang terjadi? Setelah selesai proses puasanya, ular pun mendapatkan baju yang bagus, baju yang lebih cilak, yang lebih bersih, yang lebih indah, yang lebih gagah. Tapi apa yang terjadi? Yang berubah hanya bajunya saja. Tetap makin ganas, tetap makin berbahaya, tetap makin menjijikkan, tetap makin menakutkan orang di sekelilingnya. Maka jangan sampai nanti Ramadan kita berakhir, yang berubah hanya bajunya saja. Kita beli baju lebaran, baju baru, celana baru, sandal baru, dan semua yang baru, tapi iman tidak lebih baik, ibadah tidak meningkat, bahkan akhlak pun tetap kembali ke habitat awal sebelum Ramadan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari yang demikian. Maka pada akhirnya kita hanya bermohon kepada Allah, semoga Allah bimbing kita untuk bisa menjadi ahli takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, Ya Qarib, doa Allah Engkau yang Maha Dekat. Ya Sami, doa Allah Engkau yang Maha Mendengar. Ya Syahid, doa Allah Engkau yang Maha Menyaksikan. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur ya Rahman atas limpahan nikmat yang tercurah kepada kami. Terima kasih ya Allah, Engkau masih izinkan kami berjumpa dengan bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Terima kasih ya Rahman, Engkau masih berikan kami kesempatan hidup sampai dengan detik hari ini. Ya Rabb, kami mohon terima rasa syukur kami. Engkau yang senantiasa memelihara kami siang dan malam. Engkau ya Allah yang mencukup setiap keperluan kami. Engkau ya Allah yang senantiasa menutup aib-aib kami. Engkau ya Allah yang senantiasa membimbing, menuntun perjalanan kehidupan kami selama ini. Ya Rabb, maafkan kami jikalau selama ini kami jarang bersyukur kepadamu. Maafkan atas kelalaian kami. Maafkan ya Allah seburuk apapun masa lalu kami. Ampuni kami ya Ghaffar. Ampuni sekelam apapun, sekecil apapun keburukan sikap, perilaku, akhlak kami di masa lalu. Doa ya Allah, kami mohon tolong kami. Sungguh kami lemah tanpa kekuatan darimu. Sungguh kami hina tanpa kemuliaan darimu ya Rabb. Sungguh hidup kami akan tersesat tanpa bimbingan petunjuk hidayah darimu. Ya Allah, tolong kami. Bimbing sisa masa umur kami ya Allah. Bimbing sisa masa usia kami. Jadikan sisa masa umur ini menjadi sisa umur yang penuh barokah, menjadi sisa umur yang penuh dengan kebaikan, menjadi sisa umur yang penuh dengan manfaat. Doa ya Allah, kami mohon titipkan kepada kami anak keturunan yang soleh-soleh, alim-alimah, hafiz-hafiz, da'i-da'iyah. Ya Allah, karuniakan pasangan hidup bagi yang sedang menantikannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum. Di hari yang mulia ini ya Allah, kami tengadahkan tangan kami. Kami mohon ya Allah, berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan untuk menjadi jalan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan ibu dan bapak kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, tolong kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, satukan hati jemaah Masjid Raya Bukit Baruga ini ya Allah. Curahkan kasih sayang di antara kami. Angkat semua hal-hal yang membuat silaturahmi kami rusak di antara kami. Allahumma rabbana taqabbal du'ana ya karim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbing kami, tolong kami, perbaiki iman kami ya Allah, perbaiki ibadah kami, perbaiki akhlak kami, perbaiki sikap, perilaku, ucapan, tindakan, keputusan kami selama ini. Rabbana taqabbal du'ana ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Semoga Allah terima doa kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.